lihat saudara-saudaranya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham. Kita bangsa Indonesia harus perang. Apakah kita akan kehilangan wilayah lagi setelah tragedi Sipadan dan Ligitan? Saat ini, di ujung utara Kalimantan, tepatnya di Pulau Sebatik, sebuah ketegangan diplomatik kembali membara. Kabar burung tentang hilangnya ribuan hektar tanah air ke tangan Malaysia mulai meledak di media sosial. Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Tidak ada kompromi untuk setiap jengkal tanah NKRI. Namun, di saat yang sama, Parlemen Malaysia justru sedang ricuh. Pihak oposisi di sana menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyerahkan 5.200 hektar wilayah mereka ke Indonesia. Lalu, siapa yang sebenarnya berbohong? Apakah Indonesia sedang dalam posisi terancam, atau justru kita sedang memenangkan pertempuran kedaulatan yang sudah berlangsung selama 130 tahun ini? Tetap di sini, karena apa yang terjadi di balik meja perundingan Sebatik kali ini jauh lebih kompleks dari sekedar tarik-menarik garis di peta. Persoalan Sebatik ini bukan masalah kemarin sore. Ini adalah bom waktu warisan kolonial yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Bayangkan, garis batas kita saat ini masih mengacu pada perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1891. Zaman itu, mereka menggambar peta cuma pakai kompas dan perkiraan, tanpa survei lapangan yang presisi. Akibatnya, muncul area abu-abu yang tidak jelas milik siapa. Nah, isu ini meledak sekarang karena pemerintah kedua negara sepakat untuk beres-beres sejarah. Tapi bagi kita, masyarakat Indonesia, kata perbatasan selalu memicu trauma. Kita belum lupa tahun 2002 saat kita harus merelakan Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia di Mahkamah Internasional. Luka itu masih ada. Jadi wajar kalau netizen kita langsung reaktif begitu mendengar ada pergeseran patok di Sebatik. Kita tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya karena kelalaian administratif. Ini adalah perkembangan atau laporan yang baru kami terima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada keperluan untuk kerajaan menjelaskan di Parlimen berhubung dakwaan pembangkang kononnya kerajaan menyerahkan 5.207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di Nunukan berhampiran sempadan Sabah, Kalimantan. Selain itu, beliau turut membidas pembangkang yang mengambil kesempatan terhadap ruang kebebasan bersuara, menyebarkan fakta yang salah dan tidak berasas berhubung isu berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat di Masjid Ar-Rahman, Taman Greenwood, Batu Cave, Selangor pada Jumaat. Ini masalah pembangkang ni, dia guna kebebasan, bercakap, merapu, bohong, guna Islam, guna nama Islam, tipu, guna fakta salah. Kalau dia tanya, kami minta Perdana Menteri beri penjelasan. Tak apa, dia buat hukuman menipu terus-menerus. Saya tidak boleh terima alasan ini. Ini bukan perangai pembangkang yang wajar dalam negara kita. Mesti bertanggungjawab. Akan bagi penjelasan di Parlimen mungkin? Tak perlu bagi penjelasan, dia mesti bertanggungjawab. Buat tuduhan, menipu, memfitnah terus-menerus. Dan kita tidak boleh terima cara kaedah politik buruk dan busuk seperti ini. Tapi, disinilah ceritanya berubah drastis. Kalau di Indonesia kita khawatir kehilangan wilayah, uniknya di Kuala Lumpur justru terjadi hal yang sebaliknya. Pemerintahan Anwar Ibrahim sedang dihajar habis-habisan oleh oposisi. Mereka menuding pemerintah Malaysia telah menggadaikan kedaulatan dengan melepas 5.207 hektar wilayah ke Indonesia. Angka 5.000 hektar ini jadi komoditas politik yang panas di sana. Sementara di Jakarta, Komisi 2 DPR juga mulai pasang mata. Mereka ingin memastikan kalau langkah yang diambil pemerintah adalah murni penguatan kedaulatan, bukan sebuah kompromi politik yang merugikan bangsa. Kenapa datanya bisa simpang siur? Karena faktanya, teknologi sudah berubah. Dulu kita pakai kompas, sekarang kita pakai satelit dan GNSS modern.
Koordinat yang dulu meleset beberapa meter sekarang dikoreksi secara digital. Disinilah letak plot twistnya. Data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengungkapkan fakta mengejutkan. Indonesia justru mendapatkan tambahan lahan sekitar 127,3 hektar di beberapa titik. Jadi narasi soal kita kehilangan wilayah sebenarnya tidak akurat secara data geospasial terbaru. Dan inilah bagian yang jarang dibahas oleh media arus utama. Di balik angka hektar dan koordinat satelit, ada nasib manusia yang terombang-ambing. Ada sekitar 34 keluarga di Pulau Sebatik yang terdampak langsung. Secara fisik, rumah dan tanah mereka tidak bergerak 1 senti pun. Tapi begitu garis di peta bergeser, status kewarganegaraan dan administrasi mereka bisa berubah dalam semalam. Bayangkan, sekolah anak mereka, sertifikat tanah, hingga akses layanan kesehatan yang tadinya berstatus di satu negara, tiba-tiba berpindah. Disinilah nasionalisme sejati diuji. Presiden Prabowo menekankan bahwa kedaulatan bukan cuma soal siap perang di garis depan, tapi soal kehadiran negara secara nyata. TNI memang sudah memperkuat kehadiran di wilayah Ambalat dan Sebatik sebagai deteren atau pencegahan. Namun, senjata utama kita sebenarnya adalah pembangunan. Jika sekolah kita lebih bagus, jalan raya kita lebih mulus, dan ekonomi di perbatasan lebih hidup, maka kedaulatan itu akan terjaga dengan sendirinya. Kesimpulannya, sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sebatik adalah upaya kita untuk menutup celah sengketa yang sudah menggantung selama 130 tahun. Kita sedang menutup pintu bagi konflik di masa depan dengan administrasi yang disiplin dan data yang akurat. Jangan mudah terpancing provokasi. Hubungan kedua negara serumpun ini sangat kompleks. Menyelesaikan masalah di meja perundingan dengan data yang kuat jauh lebih bermartabat daripada mempertaruhkan wilayah di pengadilan internasional yang berisiko tinggi. Isu kedaulatan, persempadanan negara. Ini satu lagi isu. Dulu kita dah bangkit. Kami pihak pembangkang ini dah bangkitkan isu ini. Datuk Taqiyuddin baca undang-undang, peruntukan, constitution. Telah pun kita lakukan di sini juga. Dan minta supaya kerajaan mengkaji dan kanda prinsip. Prinsip berterus terang itu mesti ada di kalangan kerajaan. Terutamanya Perdana Menteri. Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah saya dah telah pun selesai masalah ni. Sedap cakap, tapi kau fikir dulu. Sebab ianya adalah isu kedaulatan negara. Di Indonesia, mereka kata, merujuk kepada laporan setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia, BNPP, Komjen Polis Makhruzi Rahman dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Parlimen Indonesia bahawa kenyataannya Malaysia serahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di kawasan Nunukan berhampiran sempadan Sabah, Kalimantan. Kita serah 5,207 hektar kerana kita nak 3 kampung ini. Saya sebenarnya nak tanya, ini isu kedaulatan. Saya dengar Perdana Menteri sendiri cakap, saya tidak akan benar 1 inci pun tanah Malaysia ini diberikan kepada mana-mana negara lain. Wow. Hebat, sedap, cakap sedap. Tapi bila kita dengar, melihat kenyataan ini, bukan 1 inci. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun, saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5,207 hektar sebagai pampasan. Indonesia kini tidak lagi lengah. Kita belajar dari sejarah dan kita bergerak dengan data demi menjaga kehormatan bangsa di mata dunia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.